Yang kami hormati Bapak Sukadi SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Bandung. Yang kami hormati Bapak Muhammad Bagus Wijaya SPD selaku CGP Angkatan 11. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SMA Negeri 1 Bandung. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Bapak Muhammad Bagus Wijaya dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Bapak Muhammad Bagus Wijaya, yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Kami nyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan kepala sekolah kepada Bapak Sukadi SPD MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Bagus Wijaya selaku CGP Angkatan 11. Bapak, Ibu, guru dan tenaga kependidikan yang diundang untuk mengikuti diseminasi budaya positif oleh beliau Bapak Muhammad Bagus Wijaya berkaitan dengan penyelesaian tugas sebagai CGP di Angkatan 11. Yang sangat saya hormati, dan marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan ini kita semuanya bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan apapun. Semoga pertemuan ini membawa berkah manfaat untuk kita semua dan anak didik kita. Selanjutnya salawat dan salam kita haturkan pada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaat barokahnya sejak dunia ini hingga akhir. Ibu bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih ya kepada beliau Bapak Bagus CGP Angkatan 11 ini yang sudah akan selesai pada modul 1.4 ya, nanti akan memasuki modul 2.1 ya. Perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu semuanya, khususnya Bapak Ibu yang sudah menjadi guru penggerak ya, terima kasih sekali. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk sekolah kita, anak didik kita. Kemudian juga terima kasih pada Bapak Ibu yang masih dalam proses untuk menyelesaikan sebagai calon guru penggerak, serta Bapak Ibu yang sampai saat ini belum ikut di dalam program pendidikan guru penggerak. Ya, saya mendorong Bapak Ibu di angkatan 12 ini dibuka
pendaftaran CGP angkatan 12. Di situ tidak ada ketentuan batasan umur, sehingga Bapak Ibu yang statusnya sebagai guru silakan untuk bisa mengikuti, karena banyak ilmu yang diperoleh dalam program pendidikan guru penggerak tersebut. Ya. Ilmu-ilmu itu kita peroleh tidak diperoleh ketika kita masih kuliah dulu, tapi ilmu-ilmu baru, update ilmu baru yang kita peroleh di program guru penggerak. Nah, salah satu yang nanti akan didiseminasikan itu adalah yang dilakukan oleh Bapak Bagus ini, yaitu budaya positif. Meskipun di sekolah kita ini budaya positif ini sebetulnya sudah kita lakukan, cuma perlu penguatan dan penekanan tertentu sehingga itu betul-betul terinternalisasi di dalam diri anak-anak didik kita maupun dalam diri kita. Ya, mungkin Bapak Ibu yang belum paham budaya positif itu contohnya seperti apa, ya paling gampang kita lihat budaya positif itu misalnya pagi hari kita berada di depan pintu gerbang, menyapa dengan anak-anak, jabatan tangan, itu termasuk budaya positif. Berpikir keliling dari ruang ke ruang, ya, untuk melihat proses pembelajaran, untuk melihat apakah kelas itu yang belum ada gurunya, itu juga budaya positif. Berpakaian itu pun ketika kita rapi bisa dicontoh menjadi budaya positif. Sehingga sekali lagi saya berharap kepada Bapak Ibu guru untuk bisa ikut di dalam program guru penggerak tersebut. Kalau yang tenaga pendidik tidak ikut di dalamnya, ya, tetapi nanti ketika diseminasi ikut, ini paling tidak juga dapat ilmu baru. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin rekan-rekan kita yang belum mendaftar sebagai calon guru penggerak atau CGP mungkin banyak pemikiran atau banyak pertimbangan-pertimbangan yang menjadi bahan refleksi beliau. Mungkin kalau saya daftar, apakah saya bisa mengatur waktunya, apakah saya bisa mengerjakan tugas-tugasnya, pemikiran-pemikiran itu akan selalu muncul. Tapi saya selalu kuatkan pada Bapak Ibu semuanya, insya Allah bisa. Ya, saya selalu mengambil contoh kepada teman-teman itu yang di dalam waktu bersamaan itu mengerjakan diklat yang dua jenis atau dua macam itu pun nyatanya bisa. Ambil contoh misalnya Ibu Iis itu di dalam waktu yang bersamaan harus mengikuti diklat CGP sekaligus juga ikut diklat PPG. Dua-duanya bisa dilampaui, dua-duanya bisa dijalani dengan baik, dan dua-duanya lulus dengan memuaskan, kan begitu. Ya, berarti itu kan sebagai campur kita, oh beliau saja bisa, insya Allah kami bisa mengaturnya. Ya, kemudian Bapak Abdul Latif ini juga dalam waktu yang bersamaan beliau juga harus menyelesaikan dua kegiatan diklat yang harus diselesaikan, dan semuanya bisa berjalan. Yang PPG sudah selesai, sekarang yang diklatnya CGP atau program guru penggerak ini juga akan selesai. Ya, jadi nggak usah Bapak Ibu khawatir menyampaikan saya kira-kira bisa membagi waktu, tidak. Saya menghantui yang kira-kira menyebabkan
hambatan kita untuk maju, jangan, insya Allah ada jalannya. Dan di tempat kita sudah saya sampaikan pada Bapak Ibu yang sudah menjadi guru penggerak atau yang akan selesai menjadi guru penggerak, sudah saya ini sudah saya beri penguatan untuk berbagi dengan rekannya. Ketika nanti ada rekannya yang ikut CGP mengalami kesulitan apa-apa, dibantu. Karena saya dengar itu ada di sekolah lain, itu ada yang betul-betul individualisme. Betul ini Pak Eko, ada di sekolah lain individualisme. Ketika saya ngomong sama CGP itu mengatakan, Pak, di tempat saya ada ini CGP yang sekarang sudah menjadi GP, sudah lulus. Ketika diminta bantuannya apa misalnya, tidak mau. Karena dia mengatakan, loh ini yang bikin saya, mengapa saya berikan pada mereka. Enak teman yang keri-keri tinggal nyontoh, tinggal menikmati, jangan seperti itu. Kan yang keri-keri yang belakangan itu tidak akan menyontoh 100%, hanya sebagai acuan, kita bilang itu. Kan hanya acuan, tidak akan mungkin mereka itu akan menjiplak itu, tidak hanya sebagai literasi saja. Kan begitu Pak, bagus. Seperti itu. Tapi kan kalau kita punya gambaran yang dulu itu seperti apa, atau milik Pak Des, kita lihat itu Pak Des dulu bikinnya kayak gini, saya bikinnya ya hampir sama seperti itu, kan tidak masalah. Tempat kita tidak, sehingga Bu Mus, Pak Agus, Bu Rahman, Bu Nisa itu tidak usah punya gambaran bayangan, wah itu sakit betul nih Pak, sakit. Bu Chandra, datang ada apa-apa Bu Chandra, tak dorong. Ada komunitas Pak. Belajar editing itu loh. Ada komunitas, tapi tidak juga kegiatannya belum berarti. Itu kalau ikut tidak masalah. Nanti kalau ikut guru penggerak nanti bisa nanti melimpah menjadi guru PPKN ya. Karena sarjana penggerak. Besar PPKN, ya, PPKN atau besar. Jadi seperti itu Bapak Ibu, tidak usah takut, tidak usah takut diniati. Tidak ada ceritanya seorang CGP itu sampai akhir itu tidak lulus ketika proses itu dijalani, Pak. Tidak ada. Kalau prosesnya itu dijalani pasti lulus. Kalau yang tidak lulus itu karena proses tidak dijalani, misalnya karena sakit yang lama dirawat di rumah sakit sudah tidak bisa mengerjakan apa-apa, nah itu yang menyebabkan tidak lulus. Tapi kalau dijalani saja tugasnya yang dikerjakan, pasti nanti akan ada nilainya, pasti ada nilainya, pasti insya Allah lulus asal prosesnya dijalani. Ya, dan saya tidak mendengar ketika teman-teman kita itu habis pendampingan maupun lokakarya itu mengatakan, wah saya itu menyesal tadi itu enggak ada, mesti do senang. Ya, pengen loka terus. Mengapa pengen loka? Satu, ketemu sama teman-temannya, kan? Ya, ya, terus. Ya, makan, terus nanti meskipun berapa nanti rekeningnya maklunding ya Pak ya. Ya itu juga dapat. Ya. Ya. Kemudian tadi malam ini, tadi malam saya di-share di grup MKKS itu di-share dari Pak Kasih Pak Bagus. Pak ini segera mendaftar. Saya share pada Pak. Saya teruskan pada Pak Des sama Bu Iis untuk daftar PP. Ternyata itu sasarannya bukan Demak. Ya, pada Pak Bagus menyatakan segera daftar, waktunya tinggal 2 hari. Ternyata bukan di Demak. Ya, nah, mungkin untuk yang angkatan 12 ini karena Demak itu bukan sasaran, berarti yang jadi PP nanti yang berangkat Bungur. Karena ini Demak tidak ada. Ya, teman-teman saya suruh daftar itu tidak bisa, bukan sasaran. Berarti sisanya untuk yang angkatan 12 itu nanti PP yang sekarang belum berangkat. Ya, gitu. Nanti jadi PP, Bapak Ibu biar juga tertarik. Bapak Ibu mau ke sekolah tujuan itu juga dapat transport.
gitu. Ya ada transportnya. Kemudian nanti kalau makan itu yang kemarin-kemarin itu juga diganti, termasuk pulsa. Tapi sekarang nggak tahu. Sekarang mungkin transport sama apa. Ya. Ya. Dulu setiap zaman saya setiap karya ada souvenir. Konon ceritanya ketika saya ikut itu uangnya yang harus digunakan untuk orang 10 sebetulnya anggarannya oleh BPBD Jawa Tengah digunakan untuk orang 20, sehingga biaya untuk itu kan daripada digunakan untuk orang 10 lebih baik dijereng-jereng agar menjadi orang 20 yang itu. Nah, sebenarnya itu masih hilang karena jadi itu. Ya, tapi makannya tetap ada. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu nggak usah khawatir. Ya. Terima kasih atas berhadirnya saya memberikan motivasi bagi teman-teman yang kemarin belum tertarik atau mungkin dihantui bayangan-bayangan yang berat, itu insya Allah bisa. Itu terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara yang ketiga, diseminasi budaya positif, kepada Bapak Muhammad Bagus Wijaya, kami persilakan. Terima kasih guru saya atas penyampaiannya. Mohon izin Bapak Ibu, mohon izin Bapak Gaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. SMA Negeri 1 Bandung. Berlian, karakter, prestasi, mohon izin Bapak Ibu untuk menyampaikan diseminasi aksi nyata. Salam berlian belum? Oke, siap. Salam berlian. prestasi, religius, peduli lingkungan. Baik Bapak Ibu, maaf lanjutkan lagi. Salamnya sambut ya. Tidak ada lagi ya. Nanti boros salam. Ya, tapi nggak apa-apa, ini termasuk budaya positif kita membiasakan visi SMA Negeri 1 Bandung. Kalau visi itu diucapkan terus menerus, insya Allah kepada anak didik dan warga sekolah kita akan terwujud. Jadi Bapak Ibu, amin. Kalau dilihat ini ada pernah main catur ya, ini ada pion. Ini adalah kalau kita lihat catur itu kan mainnya ada aturannya, betul nggak Pak? Kalau pion itu melangkahnya satu-satu ke depan. Nggak boleh dua-dua. Boleh dua ketika startnya start awal ya, selanjutnya. Kuda itu letter L, betul ya Pak? Nah, ada aturannya masing-masing. Jadi di simulasi ini tentang budaya positif diawali dari gambar seperti ini permulaan saya. Perkenalkan, ini kalau di PGP ini program guru penggerak. Ini ada senior saya luar biasa dari Bu Mulyati. Saya merasa terhormat Bu Mulyati mau datang ke sini saya. Beberapa diundang khusus karena kami. Nah, kalau di program guru penggerak Bapak Ibu kenalkan gurunya banyak. Ya, gurunya banyak. Ada yang namanya fasilitator, ada yang namanya pengajar praktek, ada yang namanya instruktur. Nah, itu ada tingkatannya masing-masing. Ini Bu Bacar ini dia Indonesia itu fasilitator kami dari SMA Negeri 1 Seragen, okay. Tapi orang Kudus, orang Kudus, tapi orang Seragen, kerjanya di Seragen. Kemudian satunya Bapak Kepala di SMA Robin, ini masih saudaranya Mas Arkam, sepupunya Mas Arkam, Pak Arkam. Ya, ini saya ini waktu di Bromo Kaduna. Alhamdulillah. Kapan lagi kita ke Bromo atau ke gunung-gunung yang lain?
monggo. Ya, Niko. So PGP ini kalau ini kan lagi maraknya ini deh, PDSS gitu, PPDS apa yang dokter itu loh, spesialis itu loh ya, kasusnya dokter itu loh. Nah ini kalau itu kan kalau di dokter mengambil spesialis, kalau di guru kita ada PGP, ada yang pembatik ya Bu, ada apa lagi ya, banyak sekali pembatik, ada kalau tidak salah ada guru yang konten kreator tuh apa lupa saya, guru kreator apa itu yang paling baru kan, seperti itu belum tahu. Nah tapi kita di PGP dulu, ya pendidikan guru pembeda di sini kalau dididik kita ini disiapkan untuk menjadi pemimpin pembelajaran, bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Tidak harus bayangannya nanti jadi GP nanti saya jadi kepala sekolah jauh. Yang kita ambil di sini adalah ilmunya. Jadi ada Pak yang tidak kepala sekolah juga ada pengawas nih Pak gitu. Tapi sepertinya kalau P3K itu bisa sekarang jadi kepala sekolah. Tapi kalau saya lihat videonya kemarin itu ya terbagi. Sebenarnya harus dilingkup sekolahnya atau cabinnya atau saya kurang bagus, belum ada aturan khusus itu. Jadi ini kabar gembira dari Bapak Ibu yang khususnya menjadi ASN P3K. Jadi kan bisa memiliki tiket nih, yang sudah punya tiket Pak Des ini, Pak Des dulu sudah punya tiket luar biasa. Jadi nanti tiketnya digunakan, harus digunakan. Mumpung masih muda Mas Des. Nanti siapa tahu kepala SMA bisa Udun tahun 2029. Ya, Ibu Mulyadi bisa, Mas Des bisa luar biasa. Kita doakan sama. Kayaknya nanti kepala sekolah Bumul itu berbagi next ya tujuan pembelajarannya tersampaikannya pembelajaran kami dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Tujuannya gitu. Jadi kami belajar di modul 1.4 ini kami berkewajiban ini salah satu menggerakkan dengan kalau di guru penggerak itu punya slogan bergerak, tergerak, menggerakkan. Nah ini salah satunya untuk menggerakkan dengan di dalam budaya positif. Apa saja? Tapi kita buat keyakinan kelas kita dulu ini termasuk langkah awal ya. Ini saya tawarkan 4 poin. Yang pertama, tepat waktu dalam memulai diskusi. Sepakat? Berperan aktif dalam diskusi. Sepakat. Menghormati perbedaan pendapat. Saling memberi penguatan yang positif. Apa yang ditambahkan? Sepakat. Oh, tambahkannya sepakat. Terima kasih Pak Eko. Oh ya, ini teman saya Pak Eko luar biasa. Kita itu junior di kalangan ya Pak ya, kelas kita itu paling junior, tapi ngajarnya paling senior. Karena namanya SD. Iya, namanya SD. Ya, tapi kita tuh ya kayak anak-anak di situ, kayak anak-anak. Tapi ya senang kan sama Bu SD mengingatkan saya. Tapi paradigmanya sekarang SD itu menyenangkan. Ya kalau dulu saya kalau SD dulu ya begitu. Jangan ngerti sendiri kan, saya itu tapi beda terus ya. Ini tuh perkembangan zaman, jadi kita nikmati saja prosesnya. Oke, sekarang kita es teh dulu, es breaking dulu. Seger ya, aku kadang. Ya, Bapak Ibu kami mohonkan berdiri untuk es breaking ini, namanya ganjil versus genap. Ya Bapak Ibu berhadapan satu sama lain, ada yang ganjil, ada yang genap, ada yang ganjil, ada yang genap. Malah ini dulu cekang ini bisa. Yang genap
Ingsun dulu ya, belum. Nah, yang ganjil siapa, yang genap siapa, mau tentukan. Yang menang boleh milih. Yang genap. Ya aturannya gampang. Ini ada tangan, ini bukan kamehame ya. Tapi jenengan nanti berhadapan tangannya. Berhadapan tangannya seperti ini. Ini bisa bisa tangannya. Nah, kalau saya jangan sudah punya ganjil yang genap ya. Kalau saya bilang angka ganjil itu berapa, Bumus? 1 apa berapa? 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, kalau saya bilang 5, berarti yang ganjil berusaha menangkap tangan dari tangannya yang genap. Saged? Bisa ya? Kita mulai. Ini level 1. Kita level 1 dulu. Ini kebanyakan. Inilah yang namanya posisi menentukan prestasi. Siap ya? Siap ya? Angka siap ya? Angka 7. Lagi. Angka 10. Kalau tadi angkanya saya sebut, sekarang jangan bayangkan angkanya berapa. 1. Ini pun dibilang misalkan 5 ditambah 1. Nah, akhirnya udah mikir ini. Oh itu. Mulai ya. 2 ditambah 3. Pasang lagi. Lima dikurangi 4. Terima kasih. Pikirnya saya jadi lola. Ini seperti yang saya katakan, cara otak bekerja cepat secara nah, demokrasi penting. Bapak Ibu boleh contoh beli kopi. Ya sih, anak dari kalau saya bilang dulu Aba dan Abu. Tahun kemerdekaan Indonesia. Itu bisa sesuai konteks dengan masing-masing. Pak Eko, setunggal dikurangi selakung. Bungus 100 minus 10. 1 times 4 Iya. Nek baca berapa? Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Dasar. Peringatan dulu kan? Oh iya. Ya, terima kasih kalau Ibu luar biasa. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Seperti yang dikatakan Pak Eko sekarang yang kemarin ya di disertasi sebelumnya, memang program guru budaya itu menyenangkan Bapak Ibu. Tidak ada yang menyusahkan. Yang menyusahkan itu kita sendiri sebenarnya. Susah ngatur waktunya biasanya. Nah, tapi poinnya kalau kita ketemu anak guru SD, guru PAUD, wah luar biasa. Nanti kita ada sedikit. Aku nggak tahu SPG. Nah, anak-anak pun gitu awal-awal. Waduh, bagus SPG biasanya langsung materi masuk materi sekarang SPG terus dulu. Bahkan anak-anak 12-3 itu, Pak,
Kalau saya lupa ngasih es breaking, Pak, ditagih. Es breaking, Pak. Oke, es breaking. Kalau saya lihat di TV itu banyak es breaking. Oke, kita next aja lanjut. Konsep ini budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma itu, cara berpikir ya. Kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol dulu, dan keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini kalau apa betul? Kalau P5 itu apa betul? Tema apa? Nilai-nilai di P5 profil pelajar manusia apa betul? Ada lagunya ini ya? Ada lagunya, saya tak tahu apa betul. Nanti pas P5 aja ya. Kami belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia. Ini cuma 127 masih. Berkebinaan global. Nanti mungkin dibudayakan PR-nya dulu. Nah, paradigma pembelajaran baru ini new. Kalau dulu kita belum kenal yang namanya diferensiasi. Diferensiasi itu ada diferensiasi produk, ada diferensiasi konten, dan diferensiasi proses. Jadi ketika kita memberikan pembelajaran, kita tidak boleh pemerintah top itu bernasal. Kita harus menyiapkan berbagai materi dalam berbagai bentuk. Kalau saya kemarin tuh datang di lokalnya Angkatan 9 itu ada teknik pakai microsite, SID itu menyiapkan diferensiasi dengan microsite. Jadi ya di link microsite itu ada beberapa konten untuk anak itu belajar nyamannya bagaimana. Ada yang anak kinestetik, ada yang audiovisual, ada yang audio saja, ada yang visual saja, ada yang bahkan anak itu hanya membaca buku itu tenang dan lain sebagainya itu ada. Tekstual, visual sudah ada. Nah inilah yang dibutuhkan di era perkembangan sekarang ya. Karena di teori psikologi modern tujuannya untuk mewujudkan goalnya pemerintah adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini nanti kalau udah apa ya nanti pakai gerakan. Insya Allah nanti dibuat gerakannya bu. Ini PR kita semua nanti. Ya sama koordinatnya ada koordinator B5 ada gerakan B5. Ada kok untuk polisi menyenangkan sekali kalau kita bisa. Sekarang miskonsepsi, bukan Miss Universe, tapi miskonsepsi tentang teori kontrol William Glasser. Di mana ada yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Yang berikutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memasak. Dan semua yang disebutkan saya di atas ini adalah ilusi. Jadi kita seakan-akan melakukan hal ini kepada murid kita. Mari kita refleksikan, apa iya seperti ini? Apa iya penguatan positif itu efektif dan bermanfaat? Kemarin itu dibahas banget yang menjadi pembahasan ya ini. Terus apa ya kita kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Ya, ini perlu dikaji ulang karena semuanya ini adalah miskonsepsi dari teori kontrolnya William Glasser. Maka kita harus change ya benar, change itu apa? Paradigma tentang stimulus respon. Ya, stimulus respon itu saya pernah teliti di skripsi saya lupa namanya. Stimulus respon Pavlov ya, itu punyanya Pavlov menjadi teori kontrolnya William Glasser. Jadi ketika kita dulu belajar di stimulus respon, saya dapatnya di bukunya itu stimulus respon saya meneliti di pendidikan karakter. Realitas atau kebutuhan kita itu sama. Padahal menurut teori kontrol realitas kita berbeda.
kebutuhan kita berbeda. Kalau saya hari ini butuhnya tempat tinggal yang nyaman. Mungkin kalau Pak Agus enggak, Pak Agus butuhnya kendaraan yang nyaman. Beda, yes, kami beda ya. Jadi itu nyatanya seperti itu. Kami kira lucu dari beli bola. Nah, berapa? Kendaraan yang nyaman. Berapa? Mungkin kebutuhannya juga berbeda sama Pak Agus. Berapa butuhnya Pak? 12 juta 1 bulan misalnya. Sudah dapat. Semua orang melihat hal yang sama, semua hal. Padahal itu menurut stimulus hormon, padahal menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kalau saya melihat misalkan ini, yang terlintas di pikiran saya itu ini apa? Kebetulan saya lega. Ya. Kalau ini Pak Agus melihatnya seperti apa? Botol biasa. Botol biasa. Kalau ada mungkin iklannya seperti apa itu? Yang ada manis-manisnya. Tapi tidak manis ternyata. Terus ada apa lagi kalau lihat? Nah, itu pandangan orang berbeda-beda. Yang di otak kita berbeda-beda. Kemudian untuk yang berikutnya kita mencoba mengubah agar berpandangan, agar orang berpandangan sama dengan kita. Padahal menurut teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, pemahaman. Jangan pengen menginginkan orang itu sama pandangannya pada kita. Kita melihat 1 tambah 1 itu ya. Kalau orang apa matematika juga dia rumus 1 tambah 1 juga. Kalau kita orang ekonomi 1 tambah 1 ya mungkin bisa 11, bisa 13, tergantung konteksnya. Jadi kita tidak bisa mengatakan kita tidak bisa mengubah pandangan orang, tapi kita harus berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Kemudian stimulus yang respon yang berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Kita mengajar alasannya apa? Ada yang mencari rezeki, ya. Ada yang memenuhi kewajiban, ada yang mengabdi kepada negara, ada yang memiliki kesenangan, ada yang bosan di rumah jadi ngajar aja. Buatan ya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kalau menurut orang, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada bujukan yang gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang. Atau kata biasa sebut win-win solution. Nah, inilah yang namanya disiplin positif. Disiplin itu ternyata belajar. Tetap aja memang gitu. Disiplin itu belajar. Ini mampu mengacu pada mengatur diri sendiri dengan penuh tanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kita dari SD sampai SMA atau mungkin kuliah nilai 100 itu baik atau betul? Baik ya? Kalau dulu di kelas 10, mungkin di SD itu kalau saya dapat nilai itu 10. Ya, paling itu di 10 ya. Setelah SMP, SMA nilai yang baik itu 100. Dan orang berusaha pengen mencapai hal-hal yang nilai 100 itu atau 10 itu. Nah ini kita ibaratkan disiplin itu belajar agar untuk mencapai nilai yang kita inginkan. Kalau anak sekolah ya belajar untuk mendapatkan nilai di atas mungkin 100 atau di atas KKM. Nah lanjut, disiplin positif adalah satu pendekatan penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Saya sadar itu ada di dalam diri kita sendiri, tidak melulu kita itu dari orang lain. Serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan dan ancaman atau hukuman. Nah, ini kita sering terjebak di sini dan terjebak pada reward, punishment, ya, reward and punishment. Stimulus respon. Kalau anak-anak kita beri, kamu kalau mengerjakan tugas
Misal 5 bisa 6, nilaimu 100 atau 110 mungkin. Berarti senang. Nanti kan saya beri hadiah buku apa misalkan, atau saya beri hadiah kuota 10 giga setiap bulan, senang, rajin. Tapi kalau sudah naik kelas, gurunya beda, tidak gitu lagi. Motivasinya akan turun. Nah, padahal tujuan pendidik, tujuan kita membentuk murid yang mampu mengendalikan dirinya sendiri, sehingga mereka mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang benar. Ini yang perlu kita bahas dulu, adalah motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri kita. Kita melakukan ya karena kita menginginkan hal tersebut ada di dalam diri kita, nilai-nilai kebajikan yang pengen kita cari itu atas kemauan kita, ya. Padahal dulu tuh orang apa ya, kita sendiri tuh agak sedih kalau menginginkan anak, kudu ngajar tugas itu, kudu ngajar tugas kamu, tugasnya harus selesai. Padahal yang seharusnya dimiliki anak itu kak, dia mengerjakan tugas atas kemauannya sendiri, atas motivasinya sendiri, bahwa mengerjakan tugas itu adalah hal yang baik. Nah, nilai-nilai kebajikan, kalau kemarin Pak Eko kalau tidak itu dibacakan ada ibu dan apa Pak Eko satunya saya lupa, ibu dan ya poin satunya. Kalau saya tambah lagi biar kita pemahaman yang lengkap, tapi masih memuat profil pelajar Pancasila, yaitu sifat-sifat nilai-nilai kebajikan, yaitu sifat-sifat positif yang manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Menjadi sukses itu baik bukan? Baik ya, ya baik. Tidak ada orang yang tidak pengen menjadi sukses. Nah, kalau kita berikan kepada anak, nah, Mbak, Mas, kamu pengen sukses tidak? Pengen. Tapi apa yang bisa membuat kamu menjadi orang sukses? Iya caranya. Ini P5. Kemudian ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Keterampilan hidup ada 1, 2, 3, 4, 5. Dari dapat dipercaya sampai memberikan yang terbaik untuk diri sendiri. Dan untuk petunjuk hidup dari peduli sampai tanggung jawab dan persahabatan. Itu 2 nilai-nilai kebajikan menurut petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Kemudian ada 7 essential virtues atau 7 nilai-nilai esensial, 7 nilai-nilai esensial atau pedoman. Ini pedoman. Ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ini nilai-nilai semuanya yang ada di sini adalah baik. Semua manusia, inilah nilai-nilai kebajikan universal yang semua manusia setuju bahwa ini adalah nilai-nilai kebajikan. Ya, semua individu. Nah, sekarang kita beralih ke kebutuhan dasar manusia. Coba, monggo dibaca, dilihat dari kelima kebutuhan ini, jenengan mana yang tidak punya? Yang belum punya, pun. Yang tidak menginginkan nilai kelima ini ada tidak? Adakah yang tidak menginginkan bertahan hidup? Habis ini ya, nomor 1. Ada yang tidak punya kasih sayang atau rasa terima? Kurang kasih sayang? Tidak ada. Ada yang pengen menjadi penguasa? Itu 1,5. Penguasaan diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Punya nih. Kebebasan, freedom. Milik saya. Kesenangan, siapa yang tidak mau senang? Pasti. Berarti lima kebutuhan dasar ini semuanya yang ada di sini gak ada nih. Menginginkan ya? Menginginkan. Iya, semua manusia menginginkan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Tinggal bagaimana manusia itu memaknai kelima kebutuhan dasar, mencapainya. Bisa dengan cara yang baik, bisa cara yang mungkin kurang pas.
Nah, tugas kita sebagai pendidik, kita diamanati anak-anak berapa ya anak-anak kita? 500 sekian. 540-an. 540-an punya motivasi 55 ini yang mereka punya caranya sendiri untuk mencapainya. Betul-betul. 5 kali 500. Dan kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang warga sekolah, kudu mau planning, kudu mengarahkan. Kayak tadi pagi saya tuh kayak ada anak yang namanya dari sana, berangkatnya dari sana ya teman-teman. Berangkatnya dari sana, sistem ini. Berangkatnya dari nggak tahu dari hutan belantara kemudian ke sini. Bapaknya sibuk. Bapaknya sibuk. Masa kasarkan bapak. Datangnya dari sana. Nah itu dia punya kita kira-kira butuh dasarnya apa itu ya? Dari bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kebebasan ya. Bebas. Apakah kasih itu senang Bu? Iya bisa. Bisa. Dia happy. Cedak, betul ya. Ini ongkos, ya penguasaan. Karena dia merasa ini sekolah saya, jadi saya bisa lewat. Saya menguasai, saya menguasai. Nah, itu butuh dasar manusia. Lewat hutan kan happy. Kita caranya tidak seperti budaya positif, tidak ada disiplin positifnya. Mari kita tuntun anak itu ke jalan yang benar. Sirotol, ihdinas sirotol mustaqim. Oke. Nah, apa yang mendasari dari kebutuhan dasar itu? Ada motivasi. Kita semuanya punya motif. Ada yang senang polos, ada yang senang lurik, ada yang senang batik, ya. Punya motifnya masing-masing. Motivasi itu ada dua, motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang kita harapkan dari murid internship atau internal dari dalam. Ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Iya betul. No money no sex. Padahal seharusnya dia harus kita teguh dengan motivasi intrinsic. Oh saya melakukan, misalkan saya berangkat pagi karena berangkat pagi itu memiliki nilai kebajikan. Kenapa? Nanti saya menjadi orang yang bertanggung jawab. Nanti saya bisa menjadi orang yang dapat dipercaya. Tidak itu. Nah kalau sudah kata tidak ketemu Bu Rama di gerbang, nah itu menjadi ketidaknyamanan. Iya, itu anak saya. Padahal ketemu Bu Rama itu suatu anugerah yang terindah untuk suaminya. Iya, Bu Rama ya. Iya jelas itu. Belum banget tadi. Ya tapi panggilan bahagia. Nanti kita lihat. Sekarang kita mau bedakan bagaimana perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mirip-mirip ya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana, tiba-tiba. Anak-anak telat, dia berapa? 150 kali. Jadi ada daerah ya berapa? Terencana, disepakati dan sesuai aturan. Konsekuensi. Restitusi proses menciptakan kondisi murid. Jadi bedanya ada. Hukuman, mari kita lihat lagi hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Ya, jadi upacara 17 Agustus, konversi Indonesia, nggak ngerti lah. Nanti Indonesia ketemu Mbak Kunti maksudnya. Di murid dibuat tidak nyaman atas konsekuensinya. Padahal menurut restitusi, proses kolaborasi ketika kita ngomong sama murid itu mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri atas masalah yang dihadapi, sehingga muncul motivasi prinsip. Sekali lagi, hukuman itu bersifat satu arah. Konsekuensi, sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian satu lagi, berupa hukuman fisik dan psikis, nanti yang tidak diharapkan untuk anak-anak kita. Kalau bisa kita
ketika ada masalah terhadap anak itu menggunakan restitusi. Nah, sekarang kita ke 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama, penghukum. Padahal kita ada aparat penegak hukum ya. Kita itu aparat apa? Aparat sipil negara. Aparat sipil, bukan aparat penegak hukum ya. Kita itu pelaksana. Ya, sudah berbeda. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Coba bayangkan anak-anak ketika ibumu bekerja dari pagi sampai sore, disuruh ke sini, padahal dia harus bekerja. Jadi minggu berapa? Jangan minggu berapa? Membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman ini biasanya bisik-bisik. Ayolah, bagus banget ini. Kenapa kamu bisa gitu? Janganlah, kesianlah. Sebagai pemantau, lira ya. Dan yang lain sebenarnya sebagai manajer. Nah, kita terapkan 5 posisi kontrol pada satu kasus. Sekali lagi, murid terlambat. Kasus murid terlambat kita kalau sebagai penghukum lari di lapangan 10 putaran. Kemudian kalau kasusnya kita sebagai pembuat rasa orang lain bisa datang tepat waktu, kenapa kamu nggak bisa? Kamu tuh kenapa sih? Biasanya dia, aku itu Pak nggak bisa bangun Pak, gak ada yang bangunkan Pak. Jadi pemantau, sebagai pemantau, sebagai teman dulu ya, gak apa-apa untuk kali ini. Tapi Bapak harap ke depannya kamu bisa lebih oten. Kalau ini murid akan nyaman, tapi kenyamanan itu seringkali disalahgunakan. Gak apa-apa terus, gak apa-apa kok terusan. Gak apa-apa itu 1 kali 2 kali, oke. Kalau sebagai pemantau kamu tahu apa yang terjadi kalau kamu terlambat. Lama banget ya. Terus sekarang belajar mandiri di ruang BK ya. Sambil saya awasi. Jangan lagi ya, salahnya dia. Ya ini sudah baik sebenarnya. Anak itu sudah diarahkan untuk menepati peraturan yang ada. Ya, ini sudah baik. Nah, yang lain, apa yang kamu sudah menyadari yang menjadi kesalahan? Bagaimana rencanamu untuk memastikan tidak terlambat lagi? Ini sudah berapa banget lagi? Misalnya, kapan kamu akan mulai menerapkannya? Jadi kita berusaha untuk mewujudkan anak mencari solusinya sendiri. Sekali lagi, win-win solution. Yuk main tebak-tebakan posisi kontrol. Nah ini saya sudah khusus nanti mau di itu ya jawabkan ya. Kira-kira kodenya Bapak. Yang ini nanti pilih aja sih. Langsung aja. Ada game. Manakah posisi kontrol yang tepat pada kalimat berikut? Karena berkata kasar dengan teman, hormat bendera 1 jam. Kita cek. Setiap kamu terlambat, kamu kehilangan kesempatan untuk belajar lebih banyak. Dan kita belajar. Enggak ada. Apa yang terjadi sama kamu sampai terlambat? Mungkin ibu bisa bantu. Cek ya. Ini model bagus. Kamu sudah ya sempat ya. Kamu sudah mengerti konsekuensinya. Jadi untuk kali ini belajar mandiri dulu di ruang guru selama 1 jam. Saya akan mengawasimu. Saya harap ini tidak terulang kembali. Observasi. Luar biasa. Berapa menit? Ini
Sudah paham apa yang perlu diperbaiki? Sekarang pikirkan bagaimana cara agar kamu bisa datang tepat waktu. Kapan kamu akan mengambil tindakan ini? Kenapa? Apa yang salah? Nah, jadi adalah 100. Wih, 100%. Ini bisa ya, itu mainnya. Nah, membutuhkan keyakinan kelas ini yang saya lakukan di kelas-kelas. Kalau jadi bisa baru tidak ada sudah. Sama ya, karena kalau saya punya lagi. Sama ini baju diambil. Ini kelasnya berapa? 11, 11, 11 itu. Iya nanti 11 4. Ya 11 4 juga. Nah ini tentang keyakinan kelas dan ini perlu kita susun bersama. Jadi ada proses-prosesnya keyakinan kelas ini dan nanti kita lebih lagi bahas di kobel dulu. Kalau bisa keyakinan kelas itu kan ada proses untuk kita menanyakan apa nilai kebajikan yang kita yakini bersama, kemudian membentuk kalimat aturan menjadi kalimat yang positif, kemudian keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dibagi oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas itu sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan yang paling penting adalah melibatkan warga kelas. Jadi tidak ada paksaan, sama-sama agar proses belajar di kelas itu nyaman. Kita mengajarnya nyaman, anak-anak juga tidak terbebani dalam ketika kita mengajar. Misalkan pembelajarannya menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan oleh guru, nah boleh. Sekarang kita ke segitiga restitusi. Kemarin ada yang menanyakan, Pak, segitiga restitusi itu kalau tidak lengkap boleh tidak? Kira-kira gimana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Boleh tidak kalau ketika segitiga restitusi tidak lengkap? Ya, namanya segitiga harus ada 3 sisi. Kalau hanya 2 sisi berarti literasi. Apa itu segitiga restitusi? Jadi ini untuk memulihkan anak, mengembalikan anak pada kelompoknya. Jadi ketika anak mengalami suatu masalah, kita kembalikan menggunakan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini memberikan kesempatan anak untuk memulihkan diri dari kesalahannya. Ketika mereka -1, kita kembalikan ke 0 lagi. Sehingga apa? Mereka bisa melangkah ke 1 sampai ke 10 lagi. Kalau bayangan saya seperti itu. Nah, dimulai dari kira-kira dimulai dari mana? Dari yang bawah ini dulu. Kita stabilkan identitas. Kamu ini anak baik. Kamu ini berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua orang berbuat salah. Kemudian lagi kita proses yang berikutnya naik lagi. Validasi tindakan yang salah menurutmu. Tindakan yang kamu lakukan sudah betul atau tidak? Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan yang telah dibuat bersama. Semuanya punya keyakinan kelas masing-masing. Sekolah punya gitu? Punya. Apa itu bagus? Iya apa? Tentang berseragam ya. Kita cek sama-sama. Nah ini proses dari ketika menstabilkan kata-kata yang bisa kita berikan kepada ketika ingin melaksanakan segitiga restitusi. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Yang ini untuk validasi tindakan yang salah ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian untuk menanyakan keyakinan kelas apa yang kita sepakati sebelumnya. Kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Jadi kita melangkah. Yang tadi terlangkah dalam rangka apa? Dalam rangka oh iya, kemarin saya sudah sepakat sama Pak Bagus untuk hadir tepat waktu di kelas. Kenapa kok saya seperti ini? Datang terlambat. Lain kali saya tidak lagi. Itu nanti akan kembali lagi motivasi dari dalam dirinya akan muncul. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi untuk tapi saya senang sekarang
masalah-masalah yang tidak seperti dulu ya Mbak ya. Masalah-masalah anak itu tidak seperti dulu ya. Sudah landai sekarang korbannya. Kita lihat datanya Bu Pak. Nah ini aksi nyata saya ketika melaksanakan segitiga diskusi itu saya lupa namanya siapa tuh di 11 waktu dia itu lupa senjata ketika itu dia terlambat. Tidak ada Pak itu dia ketika terlambat ternyata terlambatnya waktu kemarin tidak ada Wahid itu dia saya ingat karena beberapa sidang terlambat karena apa saya lupa tapi dia punya alasan yang kuat benar dia tidak sering terlambat pas itu saja dan dia menyadari bahwa terlambat itu tidak memang menjadi polemik untuk dia sendiri. Nah, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu diskusi akan kita buka 1 termin 3 pertanyaan atau tanggapan. Silakan Bapak Ibu yang memberikan pertanyaan atau tanggapan. Terima kasih atas waktunya Bapak Bagus. Begini Bapak Bagus, ini mengenai kaitannya yang mengenai motivasi ekstrinsik, intrinsik. Katanya itu dalam pembelajaran saya kebetulan, ya, pembelajaran saya di sini untuk bisa mencoba mengaktifkan anak-anak, saya itu memang menggunakan motivasi secara ekstrinsik, secara ekstrinsik. Karena saya meminta siswa pada saat pembelajaran supaya mereka aktif itu, saya akan selalu memberikan yang namanya poin plus dan poin minus. Jadi anak-anak yang pada saat pembelajaran mau menyampaikan ide gagasannya, pendapat argumen-argumennya, kalau misalkan saya berikan pertanyaan mereka bisa menjawab, akan saya berikan poin tambah. Kalau misalkan mereka tidak bisa menjawab, di situ akan saya berikan poin minus untuk perhatian mereka supaya nanti pada pembelajaran itu mau tidak mau mereka harus aktif seperti itu. Karena setiap kali pengalaman itu yang namanya siswa itu kebanyakan hanya diam mendengarkan, tapi akhirnya mereka ternyata tidak paham. Jadi mungkin saya seperti itu. Nah, misalkan menurut Pak Bagus supaya nanti mungkin bisa menjadikan solusi bagi saya, cara untuk bisa membuat anak-anak itu aktif dalam pembelajaran dengan menggunakan mungkin motivasi intrinsiknya, bukan ekstrinsik. Intrinsiknya itu seperti apa? Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Bagus. Materi diseminasi pada pagi hari ini luar biasa sekali ya Bu Mulya. Sudah disampaikan dengan semangat, tadi ada tepuk-tepuk dan lain sebagainya. Paragraf mutiara, kata-kata. Biasanya kata-kata kalimat ini paragraf, luar biasa sekali. Jadi Pak Bagus, mungkin pertanyaan saya hampir mirip dengan Pak Agus. Dalam teori kontrol itu kan ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, itu kan hanya ilusi. Jadi guru mengontrol siswa, mengontrol murid itu adalah suatu ilusi. Jadi tidak nyata. Padahal sebenarnya adalah murid yang mengizinkan guru untuk mengontrol dirinya seperti itu. Nah, di materi selanjutnya itu ada macam-macam motivasi, ada dua motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Pertanyaan saya begini Pak Bagus, bagaimana untuk kita sebagai guru menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa, padahal
guru tidak bisa mengontrol murid. Bagaimana menunjukkan rasa-rasa seperti itu? Itu untuk murid juga. Lalu tidak hanya murid, seperti diseminasi kemarin itu guru berpendapat bahwa kegiatan diseminasi budaya musik itu tidak hanya untuk murid tapi juga untuk guru dan karyawan juga gitu. Menurut Pak Bagus, bagaimana kita sebagai rekan sejawat, rekan guru itu juga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik pada rekan-rekan kita untuk menerapkan budaya positif. Itu yang pertama. Sampai setengah 4 Pak Bagus. Saya suka itu. Saya sangat suka. Ini coffee break nanti ada makan siang, protein, terus coffee break juga. Aku menyesal direksi kalau ada semuanya. Yang kedua, tadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pak Bagus, untuk ketiga materi itu, yang paling gampang hukuman Pak Bagus. Paling cepat. Turu Melayu, cuci muka, bisa ngantuk, misal terlambat cara bersih, cara lari, yang sekolah masih kotor, dipel ya. Paling cepat hukuman, konsekuensi jajar GBC, restitusi ngomong berkolaborasi ya biasanya. Kadang tidak berkolaborasi, biasanya kadang yang bingung jawab itu. Itu menurut Pak Bagus, bagaimana penerapannya agar kita meminimalisir hukuman. Kemudian juga karena hukuman kan arahnya ke negatif ya Pak, gagal, ke identifikasi gagal gitu. Kalau konsekuensi identitas gagal, kalau konsekuensi kan masih netral, masih bisa dipakai lah ya. Tapi masih netral. Kalau restitusi itu kan identitas berhasil seperti itu. Bagaimana kita untuk menerapkan itu, karena pernah saya Pak Bagus dalam kasus terlambat itu ya Burama dengan Burama itu atas nama anak yang sebelum Bu Saskia Meka itu loh. Saskia Meka Saskia ada yang Meka. Artis saya. Di Surabaya Win. Tapi dia kemarin kan dia galau. Sangat Meka. Bapaknya pindah Saskia Meka. mana itu? Sarah Meka nih. Saskia itu anak 11 bulan lagi, 12 bulan lagi. Saskia Meka itu pernah bertemu dengan saya. Sarah Meka pernah bertemu dengan saya di depan. Saya dulu belum orang ingin Pak. Hukuman restitusi ke Kongo dulu. Saya mengambil tindakan paling cepat. Apa itu hukuman? Saya tanya dulu bakatnya apa? Di bakat apa? Bisa waktu itu iklan di rasa di setrika. Tapi itu memang ada suara. Saya sering seperti itu dengan kata-kata yang cukup menyakitkan dan itu kritik ya. Ilusi kritik itu kelas bergas dulu dokter. Ini cerita orang berat itu bisa. Itu saya pernah bertemu dan mengambil tindakan cepat dengan hukuman. Saya bertanya dengan bakatnya seperti apa. Ternyata bakatnya itu adalah menggambarnya tidak ditulis, tidak manual, tapi sudah menggambar bentuk digital. Pada akhirnya saya memberikan hukuman itu hukumannya menggambar wings. Itu hukumannya cukup lama Pak, tidak hanya berlari, kalau berlari kan hanya 5 menit, 10 menit atau membersihkan itu paling lama 30 menit. Saya memberikan hukuman itu selama 2 minggu Pak. Bukti caranya janji gambarnya wings. Dan ternyata betul, setelah 2 minggu dia memberi ke saya jadi dan gambarnya bagus. Pada akhirnya dia
diikutkan dalam lomba komik digital dalam MTS 2N kemarin. Dan itu kan hukuman, tapi juga menghasilkan. Begitu Bang Maksudnya. Bisa ditanggapi yang ini. Hukuman, tapi menghasilkan. Menghasilkan apa? Sesuai dengan passionnya. Apakah itu diperbolehkan atau ada teori yang lain seperti itu? Begitu ya Pak. Terima kasih. Hukuman yang sesuai dengan kemampuannya. hukuman yang mengungkap aset. Mungkin perlu seperti itu, mungkin yang lain juga. Ya mungkin Bungo mau menambahkan seperti apa? Mohon maaf Pak, sumber rezeki keluar Pak. Para sumber rezeki. Akan ada video. Dia Pak habis silakan. Apa kesedihan bangun-bangun? Nah ini sampai saya apa Pak? Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Bapak Bagus dan Bu Lisa Dewa mengisi bertanya Pak Bagus dan Pak Bagus. Sebenarnya kami sampaikan Pak Bagus, terima kasih sangat luar biasa presentasinya. Sekali lagi tidak ada kata senior kalau untuk nama saya. Di sini saya semacam apa ya, mereview, karena mereview materi yang dulu secara teori saya pelajari, kemudian saya bisa menerapkannya di sekolah dan ke teman-teman saya di lingkungan sekitar saya. Jadi dari Maluku untuk saya itu. Jadi saya memberikan aplaus yang luar biasa untuk presentasi Pak Bagus. Ini kesempatan untuk bertanya Pak Bagus. Saya mau bertanya terkait disiplin positif yang sifatnya itu kasus yang kita alami. Yang disampaikan Pak Bagus, Pak Eko itu kasus yang ada di sekitar kita atau yang kita rasakan ini. Ini yang kita rasakan dan kita temui Bapak. Yang itu yaitu tentang siswa. Siswanya tidak bermasalah, tetapi siswa ini unik. Karena siswa itu kan unik menurut saya. Uniknya bagaimana? Anak ini menjadi menantang guru untuk memposisikan diri guru apakah menjadi seorang penghukum atau apa namanya manajer dan sebagainya tadi. Bahkan bisa menantang emosinya Bapak Ibu guru, menantang emosi Bapak Ibu. Seperti apa? Salah satu contoh kita kelas 10 deh. Nah, ada hal yang sangat menggelitik buat saya yang perlu kita pahamkan bersama. Satu untuk Bapak Ibu guru, termasuk nanti Pak Kadi kan belum tahu mungkin seperti apa anak salah satu kita. Ada guru banyak cerita bahwa anak ini tuh merasa satu are the best, yang terbaik karena saya dari alumni sekolah yang terbaik sekali. Kemudian saya punya knowledge yang lebih dibanding teman-teman saya. Jadi sudah punya bekal, ibarat makan sekolah mangan itu bekal ini orang bukan pagi, tapi untuk 5 hari ke depan. 5 hari ke depan. Itu kalau bicara tentang jalannya, knowledge-nya itu bekalnya sudah ada. Kemudian yang kedua adalah bicara tentang karakternya. Saya pun tidak tahu, mungkin Bapak Ibu juga tidak tahu, belum begitu tahu. Kok karakter anak ini kalau ngobrol, ngomong, komunikasi dengan itu sifatnya, kesannya dulu menangkapnya adalah ini nantang. Seperti itu yang kami terima informasi itu. Kemudian ada apa, kenapa anak itu punya karakter semacam ini? Dan ini menjadi PR buat saya sebagai Bapak Ibu. Bagaimana disiplin positif yang bisa kita gunakan untuk menghandle anak tersebut? Karena kita bicara disiplin positif di sini tidak hanya untuk anak bermasalah, tetapi anak yang unik tadi, yang potensinya memang sangat luar biasa. Mau diapakan? Ini aset. Tapi kalau guru sudah menjadi kesimpulan bahwa gak bisa nyamuk ditantang sama muridnya, marahnya tuh kayak kita sampai orang mulai guru setinggi pohon kelapa, tapi setinggi tiang bendera di IKN 79 meter atau berapa itu yang bisa. Ya, waduh, saking tinggi. Kita Bapak sampai mau telepon salah satu guru di sekolah asalnya. Ada yang seperti itu. Jadi kita diskusikan. Namanya kombel itu tidak ada yang tertulis, tetapi kan kombel duduk bersama ada diskusi terkombel. Ini merupakan aset dari yang
harus kita pertimbangkan, jangan sampai loss malahan. Tadi pagi aja saya dengan Pak Eko, Pak Setio, ini biar kalau diikutkan pelatihan dengan tenaga yang dia miliki. Nah, Pak, mohon pencerahan nanti dari Pak Bagus dari materi yang tadi disampaikan terkait disiplin positif, dan mungkin nanti bisa dijelaskan lagi ke teman-teman yang lebih banyak. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu, pertanyaannya luar biasa sekali, mengingatkan saya pada ujian skripsi. Belum semua ya. Nanti boleh. Ini kita share dulu ya. Jadi saya disclaimer dulu, jawaban saya tidak mutlak benar. Tidak mutlak benar. Kita diskusi. Saya mohon, ini pandangan saya pribadi tentang bagaimana. Yang pertama Pak Agus, pembelajaran bahasa Indonesia pengen memunculkan motivasi intrinsik. Selama ini Pak Agus menerapkan motivasi ekstrinsik dengan cara poin punishment lah sama ya Pak ya. Bagaimana Pak biar cara motivasi intrinsiknya itu hadir. Nah, itu Bapak Ibu, saya tarik panjang dulu. Anak-anak ketika mendaftar di sini, mendaftar di SMA Negeri 1 itu harapannya apa kira-kira mereka? Yang saya tanya dulu, saya lompat dulu. Dapat PIP. Dapat PIP, hanya itu. Dengan rumah-rumah, mendapat ijazah SMA enggak? Iya. Tujuannya itu dapat SMA. Tujuannya Tapi mendapat SMA. motivasinya kita berbeda-beda. Iya. Ada Ada yang tidak terima, yang pengen dapat bantuan itu lagi. disuruh orang tua, Dari SMA. zonasinya mentalnya di sini dan lain sebagainya. Tapi kita sadar tidak kalau mereka peduli pada pendidikan yang baik. Mereka sadar kita memalu tidak Pak, bukan malu ya. Kita melihat tidak mereka itu punya kesadaran meneruskan pendidikan daripada yang kasusnya ATS. Ya betul. Artinya mereka punya motivasi baik. Sebenarnya mereka sudah punya motivasi baik bahwa saya bisa pendidikan ini penting untuk saya. Bukan penting untuk apa, tapi mereka merasa pendidikan itu penting. Dia kata dia. Jelas bukan? Ini sudah mereka, inilah nilai-nilai kebajikan yang mereka sudah dapatkan, yang sudah ada. Nah terkadang di perjalanan ketemu ke berhubungan sekolah SMA Negeri 1 itu. Oh, mengamati. Oh, gurunya dilihat. Wah ini. Wah ini, bilangnya Rono. Ini kan kayak ini, tapi dia. Akhirnya mereka akan berpikir macam-macam. Di sana akan mulai masuk ke pikiran. Saya pun seperti itu. Saya di SMA kota dulu saya tidak mengharapkan sekolah Demak sama seperti saya. Saya pengennya di Semarang di SMK. Tapi bapak saya nyuruh, wes SMK bapak wes. Lah, di sekolah ketemu, di rumah ketemu. Ya betul. Nah ini saya susah SMA wes bapak sebelahi Bobo. Punya motivasi masing-masing. Mereka sudah punya modal motivasi sebenarnya. Tinggal bagaimana cara kita untuk yang ditanyakan caranya ya, untuk memupuk agar nilai-nilai ini masih tetap ada dan mereka harus tahu juga nilai-nilai fundamental kebajikan yang lain. Contohnya kita kenalkan P5. Nah, caranya gampang bagus. Buat dulu ya, coba dibuat. Coba dibuat sudah. Kayaknya poin ada berapa dibuat yang sudah ada ya. Dan itu atas dasar aja dengan ngasih nanti keyakinan kelasku manut karepmu ora karep boten ya tapi ini keyakinan yang dibuat bersama nilainya positif. Kembali lagi ke situ, keyakinan kelas itu kita pupuk, kita ingatkan terus, jangan sampai lost. Keyakinannya apa kemarin? Ayo Pak, ini Pak,
Kalau bisa keyakinan itu mau diubah tidak keyakinan ini, misalkan ada yang kurang cocok boleh sebenarnya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini marilah kita kita ingatkan, dan saya pengen nambahi sebenarnya Mbah Maimun ya, kita tidak Mbah Maimun ya, terus nih Mbah Maimun jadi Mbah Maimun itu berkata kita itu tidak bisa menginginkan anak-anak itu seperti yang kita inginkan. Yang kita bisa lakukan adalah mendoakan keselamatan mereka, mendoakan kebaikan mereka. Dan ini mungkin kita jarang melakukan ya, mendoakan murid-murid kita setiap malam. Apakah kita pernah mendoakan murid-murid kita? Saya tanya pada Bapak Ibu. Biar apa? Biar jadi anak yang soleh. Ya, itu titipan. Jadi kita di sini itu sebagai orang tua. Nah itu caranya Pak Agus. Jadi yang pertama yang kita ingatkan mereka tujuan kesini apa ya? Sekolah itu ada caranya dan lain sebagainya. Motivasi kebaikan yang ada di murid itu kita ingatkan kepada mereka, kita wujudkan dalam keyakinan kelas, keyakinan sekolah, kita rawat mereka, kita dampingi mereka, kita berpikir seperti diajar Dewan Dharma untuk kebaikan, untuk kebaikan. Ya memang tugas kita mudah banget ya, susah jadi guru di Indonesia, susahnya. Kita di sekolah di sini ngomong misalkan ada aturan kawasan tanpa rokok, sekarang tidak boleh dilarang merokok. Kawasan tanpa bebas rokok, KTR Bu sekarang Bu, tulisan gede sekarang Bu. Ketuatan SKN kok. Kawasan tanpa rokok. Tapi mereka sampai di rumah melihat orang tuanya kebal, melihat. Nah kalau di sini sudah ada pendidikan itu holistik. Kalau kita bandingkan di negara lain, semuanya mendukung dan pemerintahnya mendukung all out. Jadi negara kita pengen, tapi sayangnya paradigma yang ada di Indonesia tidak mengarah ke situ. Betul, tapi alhamdulillah di sini kita tidak ada yang merokok ya. Kita syukuri bersama. Ya ada lebih satu dua, tapi yang penting tidak terlihat. Itu yang paling penting. Jadi merawat ya tidak bagus. Untuk merawat berlangsungan seperti ini penting untuk kita bersama. Trilogi kependidikan kita paling hidupkan lagi, orang tua, masyarakat, dan orang tua, masyarakat, dan sekolah. Noten bagus itu jawaban saya. Semoga puas Bapak Ibu. Nanti kalau kurang mau ditambahi Bapak Ibu, saya di sini hanya apa yang saya boleh tambahin dulu ini, ya itu Ya, soal ya. Ya. Terima kasih bersuara yang kedua kali lagi. Seniornya, umur seniornya. Ini kan tadi kebutuhan dasar manusia adalah kebebasan. Di situ ada rasa humor. Betul Pak Bagus ya? Betul. Semangat. Iya, kesenangan. Terima kasih Pak Bagus untuk waktunya. Tadi pencerahan dari Pak Bagus sangat luar biasa. Bahwa kita harus mengidentifikasi apa sih tujuan, apa sih siswa motivasi belajar di SMA itu seperti apa, kita sudah mengetahui semuanya gitu. Memang kita harus tahu itu. Kemudian menambahkan aja dari Pak Bagus, ini buat kita semuanya, Bapak Ibu termasuk saya sendiri, yang disampaikan Pak Agus tadi terkait untuk memicu atau memotivasi, memunculkan motivasi intrinsiknya siswa, yaitu memberikan poin plus minus, poin plus untuk siswa yang aktif, poin minus untuk siswa yang mungkin belum aktif. Kalau menurut pendapat saya Pak Agus, itu apakah tidak masuk kategori sebuah reward yang dijanjikan kepada siswa? Nah, apakah reward itu apakah masuk ke dalam motivasi intrinsik? Itu yang mungkin perlu kita bertanya lagi. Karena apa? If you want to do something because of something, itu kan berarti karena ada sesuatu dari luar yang memaksa kita untuk melakukan sesuatu. Contohnya ini saya ya. Kalau saya ikut pelatihan misalkan untuk sombong siting, ada pelatihan supaya aku dapat souvenir atau apa. Ternyata di daerah dari panitia ada snacking, ada snack 10 atau paketnya 10. Aku jawab benar untuk itu. Itu reward itu. Maka saya berlomba-lomba untuk
bertanya supaya aktif dapat itu aku bertanya. Nah itu kalau menurut pendapat saya kok cenderung ke ribetnya dan itu karena of something, because of something. Kalau di dunia pendidikan masih seperti itu bagus. Tapi kalau seperti itu kayaknya kok masih perlu ditinjau ulang menurut pendapat saya. Nah terus piye caranya? Tadi begitu ya Pak Gus. Piye caranya? Tadi itu iseng-iseng buka PNM Pak. Kita masuk Pak. Kemudian tuh saya pun juga demikian, gimana caranya supaya anak itu masuk ke kelas saya tanpa ada ribet, tanpa ada iming-iming kayak aku itu, tapi mereka enjoy aja ya. Nah sekarang gimana? Di PMM itu ternyata ada sebuah praktek baik dan judulnya adalah begini Bapak Ibu, bahkan masuk di dasar yang paling atas ya, mengembangkan kreativitas peserta dengan dia rumah lingkungan yang intinya adalah bagi 5 langkah untuk mengajak murid memunculkan ide aktif di dalam kelas. Salah satunya dari praktek baik yang sudah ada disampaikan itu adalah guru mendesain sebuah pembelajaran pada pertemuan itu dengan mengajak siswa tanpa sadar mereka belajar. Jadi desain belajarnya itu menyenangkan buat siswa. Kalau yang disampaikan di praktek baik itu adalah dengan project based learning. Di project based learning itu ada sebuah project yang dilakukan oleh siswa dengan ada tahapan mereka bekerja mulai dari identifikasinya mau buat project apa, ada step-stepnya. Mereka tanpa sadar sebenarnya adalah belajar. Tidak ada iming-iming di situ. Iming-imingnya kan cuma gini, oh you dapat skor, akan dapat skor bagus nih kelompoknya, kan mesti bisa di grup. Kemarin juga ada masukan ngobrol sama Bu Yul kan, Bu dokter pakai seragam praktek ya. Anak-anak ditanya sama Bu Yul mau yang teori atau yang praktek? Praktek Bu, tapi tidak usah nyatet, tidak usah begini gitu. Mereka senang dengan itulah desain pembelajaran kita yang kita sebut modul belajar oleh Bapak Ibu sesuai dengan CP, CP dan ATP-nya. Mari kita bersama untuk mendesainnya dengan baik. Itu yang membuat anak tanpa sadar itu belajar. Saya baru saja melakukan itu dan katanya anak itu ya udah tadi tidak belajar tapi bermain. Ada dia. Tahu kartu gambaran bahasa saya gambaran. Saya gambaran dari orang 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 gambaran kakek Amerika gitu. Tapi ada angkanya ya di atas ya. Itu saya mengajar anak belajar tentang angka tambah-tambahan. Pertama angka, bilangan angka 1 sampai sekian. Dan bahasa Indonesia angkanya. Tapi kalau saya proleskan dengan Inggris, Inggris. Wah ini angka berapa? Wah angka berapa? 2, 3. Ketika saya menambahkan menjadi penjumlahan, wah ini ada angka gambar angkanya 1, ini gambarnya 5. Dia sudah bisa nambahkan. Ini 1 ini 5, jadinya equal 6, equal 6 gitu dan sebagainya. Ketika sudah selesai, saya sudah bisa melihat nih anak ini, ternyata bilangnya udah pinter nih. Oh penambahnya sudah pinter, kalau sampai kartu. Kemudian ketika closing saya tanya, tadi belajar apa? Tidak belajar, orang tadi bermain kartu tanpa ada ilmunya. Jadi desain pembelajaran seperti apa yang akan kita gunakan. Kemarin saya ngajak anak kelas 12 1, mereka udah ngantuk. Asalnya ada tugas, saya di situ, tapi mereka ngantuk. Kemudian tak kasih experience sebentar, gue bilang tuh bilang apa kemarin yes, yang terakhir full. Saya nggak bicara kalau yang 1 bahasa Pawan tuh coba, saya bilang mereka saya bilang tuh mereka bilang yes, mereka sudah menggunakan kawan itu walaupun kelas 12. Tetapi ketika sudah mulai bosan lagi saja anak keluar. Kemudian menyebutkan benda yang ada di lingkungan sekolah kita, di luar yang dilalui itu, apa misalkan function, tree, kemudian Fauzan juga nama anak-anak lain dengan model game dari gitu. Nah, saya kira itu menjadi lebih menarik dan anak tanpa sadar belajar tanpa ada iming-iming seperti lagi. Terima kasih Bapak, mohon maaf kalau kurang tepat. Terus pokoknya ada setengah ada cuman ada protein itu bagus ya terima kasih luar biasa dari Bumul ini saya lihat tadi seperti Gus Dur dia tadi tidak terlalu mendengarkan tapi ketika diberi langsung luar biasa iya luar biasa tapi nggak mau kayak jebol oh seperti Gus Dur kecerdasannya luar biasa sekali. Ya, saya menambahkan tentang apa yang disampaikan Bumul tadi ada ribet ya untuk poin itu disebut ribet ya. Dalam teori dalam materi-materi di CGP dalam budaya positif itu ada
hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada hal yang menurut saya mengagetkan di sini. Ternyata penghargaan itu sama dengan hukuman. Kenapa? Ada nggak? Hukuman. Nah, ini hukuman. Ini konsekuensi. Jadi ada hukuman, penghargaan, dan restitusi. Itu ternyata hukuman itu sama dengan penghargaan itu sama dengan hukuman. Saya kaget ternyata loh, kok bodoh. Padahal penghargaan itu enak-enak, hukuman itu tidak terlalu enak. Tapi sifatnya sama. Samanya seperti apa? Penghargaan itu hanya berlaku dalam jangka waktu yang pendek. Hanya ketika diberi poin. Mungkin Pak Agus siswanya termotivasi ketika diberi poin. Kalau besok Pak Agus lupa, anak motivasinya tidak ada lagi. Jadi sama seperti hukuman. Jadi samanya di jangka waktunya. Kalau hukuman dan penghargaan itu hanya untuk jangka waktu pendek. Untuk jangka waktu panjangnya itu tidak ada, kurang long lasting ya Bu ya. Berbeda dengan restitusi. Itu teorinya seperti teorinya dari Diane Gusen ya Pak. Diane Gusen seperti itu. Itu untuk bagaimana caranya gitu, tadi sudah dijelaskan umur panjang dan lebar, mulai dari desain pembelajaran, terus mungkin dari dosen saya dulu, saya dosen itu selalu berarti mendoktrin ya. Setiap kali pertemuan itu selalu meminta mahasiswa bikinnya untuk mendesain pembelajaran itu yang joyful learning gitu loh Bu. Nah, pembelajaran yang menyenangkan dengan berbagai cara. Tadi seperti yang dipraktekkan Pak Bagus, menggunakan ice breaking, terus kemudian intuisis dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin bisa diterapkan, tapi kan jam-jam rawan ini bisa diterapkan gitu ya. Oh gitu, sama. Dibuat gitu. Kuisnya anak sudah mulai bosan ini sekarang lagi. Ganti lagi teman-teman, buka edu koplay. Kita mau kodok sampai masa edu koplay. Teman-teman gratis. Ada IHT-nya nanti sih. Banyak di situ. Betul, ini kan ada IHT-nya nanti. Iya. Nah ini kan nggak tahu, kalau klik cuma kasih tahu linknya yang di foto lah, kabunnya piye, terus penerapannya piye lah, itu kan belum Bu. Bisa itu. Berarti nanti ada IHT tentang joyful learning Bu. Oh iya, tenang Bu. Oh udara juga. Berarti istilahnya nggak ada transport. Iya, sama ini lah Bu, kacang ini. Masa gitu Bu. Pak Bagus, terima kasih. Nolongi anak Bu bisa tanya. Oke, lanjut ya. Pertanyaan kedua hampir sama. Pak Eko tadi ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Kemudian bagaimana memunculkan motivasi intrinsik, tapi guru tidak boleh mengontrol siswa. Tapi guru tidak boleh mengontrol siswa. Menarik ini Pak Eko dan susah kayak bagaimana jadi kita lihat tabel ini yang kontrol itu berapa sih? Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kita lihat di sini yang poin 2. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Ya kan? Padahal kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Memunculkannya bagaimana? Anak itu punya minat bakat masing-masing, Pak Eko. Ya, anak unik, punya minat bakat masing-masing. Dan bahkan Pak Eko mengungkapkan sendiri bahwa di poin pertanyaan keempat, wah Pak Eko, hukuman tentang menggambar Bu Yenis. Selesai 2 minggu ya, harus selesai 2 minggu ternyata gambarnya wapi dimiliki lomba. Artinya kalau kita lihat dulu itu ada film yang India ini Pak ya, lupa aja Pak. Dapat ayo waktu visi itu.
Bapak Ibu Penggerak itu saya munculkan bagaimana guru itu bisa memunculkan motivasi intrinsik. Dan mereka suka apa? Mereka suka futsal. Lalu kita hubungkan saja pembelajaran kita dengan futsal. Misalnya kita belajar yang ada berbau-bau futsal. Wah, menarik nggak tuh kira-kira? Misalkan Pak Eko di kelas itu gawe bola Pak Eko dari kertas. Terus kalau komentator kan pokoknya bisa yang paling itu bola menggiring. Nah ini pakai bahasa Jawa Pak Eko. Niki Mas itu ya Mas Andi sedang lo nembe ngoper bal engkang ditami kagem Mbak dia nampi niki inter niku pripun menyenangkan lho boten rodok waktu tapi menyenangkan ya yang berbau-bau besar. Tapi sekali lagi bumul, kamu belajar apa tadi? Tidak Pak, saya main bola kira-kira gitu. Tapi pakai bahasa Jawa. Misalkan boten, asik boten? Asik. Muncul motivasi intrinsik boten? Nah, jadi jawaban saya mirip jawabannya Bumul, menguatkan minat bakat mereka untuk belajar di kelas sehingga mereka tidak pengertian belajar itu sebenarnya mereka belajar nulis, mocong itu pengertian mereka, otak mereka gitu. Nulis, mocong, apalke. Tapi padahal belajar itu berbagai macam. Ini Bumul, Pak Pedus, karena kalau belajar Pak Pedus, mengakui belajar. Nah, tak saya bungkus dari P5, tak percantik dari P5. Sinkron betul? Sinkron. Ya, ini Pak Eko yang perlu kita munculkan. Jadi kita itu guru terjebak. Modul aja harus nanti membaca ini, halaman ini. Padahal kelas juga tidak harus membaca situasi, membaca keadaan, membaca situasi politik dan saat ini. Misalkan ini Mbak Chandra dan dulu kok peringatan darurat dan ajizahnya. Nah itu kan juga kita kontekstualkan ini kurang Mas, ini kurang. Dan ini masih semangat mereka. Dan inilah dulu itu paradigmanya kita sekarang berubah. Melihat minat bakat mereka ya itu. Yang bola mesti menarik Kak Aziza, Arhan mesti menarik Kak Pak yang suka futsal. Yang menarik itu videonya Pak. Ya. Kemudian yang kedua sebagai rekan kerja motivasi intrinsik budaya musik cara memunculkan motivasi intrinsik untuk rekan kerja. Nah ini kita sebagai guru penggerak Pak Eko bergerak, tergerak, menggerakkan. Yang belum bergerak, moga Bapak Ibu bakal calon guru penggerak. Ini dia katakan mungkin kalau tidak ada 12 ya 13 nanti tunggu saja. Biasanya iring-iringan loh, 12 13 itu iring-iringan. Kayak saya sama tanya Bu Zul dan Pak Latin itu iring-iringan. Ini Bu Zul sudah selesai 3 di atas ini. Ini kita baru masuk 2. Jadi itu iring-iringan. Nanti gurunya juga sama. Kita sebagai guru penggerak gerak motorik guru dengan cara apa ya sekolah ini kita niki diseminasi enten kombel istilah kombel komunitas belajar. Jadi kalau menyenangkan transport menyenangkan. Motivasi. Gila kalau motivasi itu tinggal kita. Kalau kemarin saya boleh nambahin pertanyaan dulu. Lalu seperti garis institusi kok mentok guru bareng sakit kita guru. Kalau di guru itu bahasanya coaching. Dalam coaching ada segitiga institusi sebenarnya sama untuk mengatasi masalahnya sendiri-sendiri. Jadi kita mungkin belum sampai ke coaching Pak, kalau nanti kita sabar bahwa saya juga tapi nanti ada Bapak Ibu guru di sini jadi observer coaching, siap-siap. Nanti Bapak Ibu yang sudah GP untuk nolak ilmunya kita belum dapat ya Pak Eko ya, kita sabar dulu ya Pak Eko. Ya, ya Bapak. Ini Pak Eko yang kedua, yang ketiga paling gampang itu hukuman untuk menerapkan penerapan untuk minimal itu
meminimalisir hukuman. Bagaimana caranya agar meminimalisir hukuman? Nah iya, kita itu bukan penegak hukum ya. Bukan aparat penegak hukum, tapi kita itu guru niku neng kasta niku kasta nomor pinter Brahma. Brahma. Itu kata Brahma bukan Brahma apa pakai lalu loh. Brahmana, kesatria, Waisa, Indra, Leparya. Kalian itu kaum berdosa. Tidak diakui manusia, bahkan boleh dibunuh seperti Buddha. Kita itu kasta paling tinggi menurut dia. Padahal ada kasta yang kedua sebagai biasanya menghukum orang, satria. Kita bukan seorang kesatria Pak. Kita itu Brahma yang selalu senantiasa memberikan pencerahan kepada murid kita gitu. Nah, caranya untuk meminimalisir paling gampang hukuman, saya menerapkan segitiga restitusi dan hasilnya saya rasakan sendiri betul. Teorinya begitu, saya praktekkan dan saya rasakan memang bisa mengurangi tingkat hukuman dan tingkat. Saya kemarin ini videonya saya videokan Pak Eko sebelum tugas saya tak video. Tapi pas keluar BK saya tidak ketemu. Tapi saya ada Brahma, saya izin Brahma. Saya mau pakai. Jadi jangan sampai kita punya masalah di kelas kayak Brahma kabeh. Kita atasi sendiri. Nah, ya, ini videonya dan ini videonya tidak saya masukkan ke tugas karena apa ya istilahnya, karena tidak sesuai dengan kriteria tugas. Saya lupa videonya di mana. Tapi intinya ngeten, saya menerapkan segitiga restitusi betul ketika anak itu melakukan hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas dan hasilnya luar biasa, anak menepati sendiri. Karena apa? Jangan kita gagalkan identitas anak. Yang penting jangan sampai identitas anak itu gagal. Kue nyalahin, kue anak sopo tole, lekor ngerti koyong ini, jangan. Tapi berbuat baik itu salah. Mari kita mulai dari diri sendiri, kita sendiri saja. Ini yang gunung emas itu loh Pak Eko, gunung es itu loh, fenomena gunung es. Itu yang kita mulai dari diri kita sendiri. Mari diri kita itu kalau ada masalah kita segitiga restitusikan sendiri, kita kucing sendiri kita. Nah itu namanya refleksi, kita refleksikan. Mari kita sering-sering refleksi, berkaca. Kalau saya tuh sering dikasih buku seperti ini, saya punya buku 3 kayak ini juga 3 kayak ini terus. Alhamdulillah punya media untuk refleksi. Saya tulis di situ. Satunya untuk bagian kurikulum, satunya untuk pribadi, satunya untuk kegiatan sekolah. Nah itu yang paling penting. Jadi kita refleksikan dulu, kemudian jangan sebagai penghukum. Mari kita percaya kepada anak, kita doakan kepada anak. Itu karena anak-anak kita itu juga berkacanya kepada kita. Nirunya kepada kita, nirunya kepada orang tua. Iya bukan? Saya punya anak itu, saya sering ngomong ini karena saya baru ulang tahun kemarin sama kalian. Dua tahunnya anak kita 2 tahun di 2 tahun. Nah, saya itu punya anak di rumah, saya sering, anak saya juga ngomong, bisa. Saya juga, ternyata anak itu meniru kan. Jadi mari kita berperilaku dulu dari diri kita refleksikan apakah perilaku kita sudah baik untuk ditiru anak, kita interaksikan. Sekali lagi kita itu kastanya Brahma, bukan penghukum Pak Eko. Kemudian yang keempat, pertanyaan keempat, hukuman yang sesuai. Nah kalau saya bilang hukuman ini bukan hukuman, inilah yang namanya segitiga restitusi. Kita sudah melaksanakan segitiga restitusi ketika dia bahkan ini memunculkan aset dia sendiri.
menunjukkan aset kita punya aset nih, ternyata bakat minatnya ada. Nah, inilah yang perlu kita kemas lagi, bagaimana hubungan yang memaksimalkan aset itu ada di pembelajaran kita. Jadi mereka tidak seperti belajar, tapi mereka belajar dengan yang mereka senangi. Ya, intinya senang-senang terus nih, kok tenang terus. Maka Pak Eko, terakhir pertanyaan Bu ya, di sampun spesial anak kita ini anugerah Bu, dapat anak seperti itu anugerah. Inisial dan ini satu alumni saya juga alumni situ. Saya memahami sekolah di situ memang kompetensi untuk belajarnya tinggi banget, dan saya rasakan betul, dan memang manfaatnya luar biasa bagi anak. Tapi memang kita itu kan di mungkin ada tes SQ, EQ, dan apa sih enggak benar? IQ, EQ, dan SQ itu untuk manusia ya, mempunyai intelijensi ketiga, kompetensi ketiga ini perlu diseimbangkan agar tidak tumpang tindih. Dan kita memang ini aset, jangan ngomongnya juga sekarang, tapi karakternya wah. Jadi ada yang tidak tepat di sini, ada yang tidak menghargai nilai-nilai yang belum dia miliki atau bukan miliki ya, belum dia internalisasi dalam diri dan menghargai orang lain. Nah, pasti caranya menurut teori yang kita sampaikan tadi di sini adalah menggunakan segitiga restitusi dulu. Kita menstabilkan identitas, mengidentifikasi apa sih? Saya ini jalur ya, maunya bagaimana dan lain sebagainya. Kita identifikasi sama seperti Pak Eko. Wah, saya ini aset ya, kognitifnya luar biasa dengan karena latar belakangnya demikian. Saya pernah seperti itu, hampir pernah seperti itu. Tapi saya pernah tertampar pada suatu hari. Ya, tertampar dan itu mengakhirkan saya, dan itu saya tulis sendiri. Itu saya sendiri yang mengatasi diri saya sendiri, karena yang bisa mengatasi adalah diri kita. Maka kita untuk anak tersebut menggunakan segitiga restitusi. Jangan capek-capek kita sebagai seorang guru untuk memposisikan guru sebagai manajer, jangan sebagai penghukum. Berbagi teman boleh sesekali memang kita perlukan, tetapi namanya sudah manusia ya, memang karena ya yang kita pahamkan dulu konteksnya, kita pahamkan ini kamu ada di lingkungan sekolah itu demikian mas, demikian akan berbeda sama kamu dia di sana dengan kompetensi yang ada. Nah itu yang menurut saya membangun karakter. Maka ya kita kalau dulu namanya pendidikan karakter ya, kita munculkan lagi. Kalau sekarang pengisma bukannya sih kita kuatkan, sebenarnya ini bisa untuk memunculkan profil baca yang ini gimana ya, yang P5 ini poin mana praktisnya luar biasa ini, tapi yang kurang itu di apa ya, yang P5 mungkin yang bergotong royong berbeda, bukan tetap kuatkan sikap yang berkorban di sini. Dia ngomongnya bisa kuantum base, sebenarnya itu aset. Saya suka anak-anak seperti itu. Dan ini saya sebetulnya tidak ngajar kelas 10, tapi saya tahu oh ya, kalau saya lewat di sopan juga gayanya gini. Saya pernah ketemunya waktu di EPLS, dan saya ceritakan mas berarti SMP ini ya, sama saya dulu gitu. Oh iya pak, capek gak? Ya capek pak, namanya jalan jauh. Oh ya sudah, semangat ya, gitu aja. Ya, kamu gak sendirian kok, bapak ibu di sini juga laju sama kayak kamu. Rumahnya di Majuan, perum apa itu? Balik aja. Oh SSS itu. Ya. Jadi mungkin well-being-nya kita tingkatkan, well-being-nya kita itu harus
mengarahkan dia untuk suaramu bukan di sana lagi, sekarang kamu alamnya di sini, sudah punya alam di semangat di satu waktu, kulturnya seperti ini, mari kita menyesuaikan. Ya ini kalau kayak di ketika berjabatan apa ini abusing of power misalnya, ya abusing of power itu istilahnya apa ya? Oh kaget loh, untuk sekolah itu kaget, terus saya merasa paling benar sendiri. Nah itu kita institusikan, kita berikan nilai-nilai berprosesikan ya, kita berikan nilai-nilai berprosesikan yang ada. Itu menurut saya Bimo, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mencermati dari beberapa yang disampaikan. Ini bagi Bapak Ibu yang belum JGP termasuk ilmu baru ya, jadi beberapa kebutuhan manusia yang tadi sudah disampaikan, kemudian bagaimana posisi guru dalam hal menjalankan tugas itu tadi juga sudah disampaikan, mulai dari ada sebagai penghubung, kemudian sebagai teman, membuat rasa bersalah, kemudian juga sebagai manajer, ya. Beberapa hal tadi sudah disampaikan dan Bapak Ibu ternyata juga memahami idealnya Bapak Ibu tadi yang disampaikan itu kita sebagai guru itu adalah sebagai manajer, di mana kita menuntut anak didik kita itu mengarahkan kepada anak didik kita terhadap masalah yang dihadapi anak didik itu dengan kemampuan yang dia miliki untuk bisa memecahkan masalahnya. Jadi tadi ada pertanyaan juga yang cukup bagus ketika guru itu memberikan hukuman, tapi hukuman itu kebetulan ternyata sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Nah ini yang saya sampaikan ini, bahwa hukuman itu kan penderitaan, hukuman itu kan intinya penderitaan ya. Jadi sanksi atau hukuman itu kan penderitaan yang diberikan kepada seseorang atas apa yang mereka lakukan kan gitu. Nah, kita kembali, kita memberikan hukuman itu kan berarti membuat mereka itu menderita ya, membuat mereka itu tidak nyaman. Nah, sementara kita diminta untuk anak melakukan penyelesaian masalahnya sendiri dengan potensi yang dia miliki, karena kita diminta untuk melejitkan potensi anak ya gitu. Jadi sebetulnya ketika ada misalnya kita memberikan hukuman, itu yang baik itu bukan kita memberikan hukuman, tapi kan kita itu sebagai manajer melakukan coaching atau tadi tiga restitusi ya, masalahnya apa, kemudian dia akan bisa mengatasi masalah yang dihadapi. Kalau masalahnya terlambat, bagaimana memastikan untuk besok-besok lagi tidak terlambat ya. Itu kan pas kebetulan dia punya masalah tentang keterlambatan, dikasih hukuman, ternyata hukumannya dia juga punya bakat itu ya. Meskipun punya bakat, dengan dia mengerjakan sampai waktu lama itu juga bisa dia menerima penderitaan ya, penderitaan karena harusnya dia mengerjakan yang lain, tapi dia harus konsentrasi di situ. Tapi bisa juga dia bukan penderitaan, juga bisa juga, nah ini bakatnya malah saya senang itu. Tapi hukuman itu kan intinya adalah membuat orang itu menderita, ya kan, merasa tidak nyaman. Jadi Bapak Ibu tadi luar biasa disampaikan, saya menyimak saja apa yang disampaikan oleh rekan-rekan semuanya, baik itu pertanyaan yang disampaikan atau masukan-masukan, yang intinya kita sebagai guru itu harus dapat menuntun kodrat anaknya, anak didik kita sesuai dengan zaman dan sesuai dengan ya, alam mereka gitu ya, sesuai dengan apa yang mereka miliki sejak lahir maupun dengan tuntutan zamannya itu ya sesuai dengan yang kondisi saat ini sedang dihadapi. Bahkan Ki Hajar Dewantoro menyampaikan salah satu tugas kita sebagai seorang pendidik itu, pendidikan itu kan menghambat pada hidup.
menghamba. Ya. Bapak Ibu kalau tahu bahwa menghamba itu maksudnya adalah memberikan pelayanan kebutuhan belajar murid. Ya, itu diawali dari, kalau Bapak Ibu mungkin yang sebelumnya sudah baca, kalau belum saya sampaikan, diawali dari kisah ketika Ki Hajar Dewantara sedang belajar di negeri Belanda. Waktu itu diasingkan di negeri Belanda, tapi karena orang pandai, diasingkan itu justru waktunya digunakan untuk belajar. Pada suatu hari musim dingin, anaknya yang namanya Pak Asti, anak kedua kalau salah Pak Asti, itu nangis terus, sementara bapaknya Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Soyaningrat itu sedang mengerjakan tugas-tugas perkuliahan. Anaknya itu nangis terus malam itu, mengganggu. Bapaknya itu marah, Ki Hajar Dewantara, ini anak itu tidak mau diam, nangis terus, jengkel. Karena jengkel, mereka dibawa keluar rumah, diletakkan di luar rumah, pintunya ditutup. Nah, pintunya ditutup, semakin lama semakin menggigil. Dia nangisnya itu tadinya nangisnya kencang, semakin lama semakin hilang, semakin dia itu menggigil, kedinginan sampai biru, sampai nggak sadarkan diri. Ceritanya kan seperti itu. Karena tidak sadarkan diri, dilihat sudah membiru semuanya, ya. Tubuhnya, dia kaget. Lah itu langsung dilarikan ke rumah sakit. Lalu beliau mengatakan, pada waktunya ketika saya diberi kesempatan untuk istilahnya mengurusi masalah pendidikan dan sebagainya, saya akan menghamba kepada anak. Keperluan anak, pelayanan anak akan saya turuti, akan saya layani. Kebutuhan belajar anak akan kami layani, begitu. Karena melihat bahwa beliau mendidik anak dengan cara seperti itu ternyata berakibat fatal. Maka dari itu mereka mengatakan bahwa akan menghamba kepada anak. Sehingga pemikiran Ki Hajar Dewantara, buku-bukunya itu disejajarkan dengan tokoh-tokoh dunia seperti Vogel, kemudian siapa lagi yang tokoh-tokoh dunia itu, tokoh pendidikan ya, Glasser, kemudian yang dari India itu ada Mahatma Gandhi dan sebagainya ya. Jadi tokoh-tokoh dunia itu juga sekarang istilahnya Ki Hajar Dewantara itu disejajarkan dengan beliau-beliau. Bahkan ilmu beliau juga banyak yang dijadikan rujukan oleh negara-negara lain. Maka Bapak Ibu, terima kasih. Jadi kita apapun yang terjadi ini untuk anak, untuk saat ini memang kita tidak boleh melakukan hukuman-hukuman yang membahayakan pada anak, ya, hukuman fisik, psikis dan sebagainya tidak boleh. Tapi kita minta untuk anak-anak itu mencari solusinya dengan mewujudkan potensi yang dimiliki dengan cara itu tadi, dilakukan segitiga restitusi maupun coaching ya. Memang eranya sudah berubah Bapak Ibu dengan ketika kita dulu sekolah. Begitu ya Bapak Ibu. Saya kira itu, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bila itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.